Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir dalam rangka pendidikan anti korupsi di sekolah kita tercinta. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan penerangan yaitu dinil Islam. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan anti korupsi. Siap menerima materi tentang pendidikan anti korupsi? Siap. Oke. Untuk menunjukkan kesiapan kalian, tirukan saya. Tangan ke atas, digerak-gerakkan. Tangan ke samping, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya dilipat, siap menerima materi. Ya. Itu mengenai untuk kesiapan kalian di dalam menerima materi tentang pendidikan anti korupsi. Siap anak-anak? Siap. Semangat? Semangat. Sekarang pada bocor. Kenapa saya mengatakan ember bocor? Korupsi. Karena berubah. Nyambung nggak dengan ember bocor dengan korupsi? Nyambung. Nyambungnya dari mana? Ada yang tahu? Jadi itu mereka seharusnya full. Kalau ada berubahnya sedikit berubah, sedikit berkurang. Iya, berkurang. Ada yang lain? Ada yang lain? Ember itu bagaikan suatu negaranya, kemudian air itu isi dari negara tersebut atau keterangan dari negara tersebut. Lalu lubangnya itu koruptornya. Jadi kalau ada lubang, tentu saja yang di dalamnya pasti keluar, orang-orang nggak bisa rata gitu Bu. Siap. Ember kalau tidak bocor, kan tetap airnya ya. Tetapi berhubung bocor, maka airnya tidak akan penuh bahkan bisa habis. Nah, benar kata yang dikatakan teman-teman kamu bahwa korupsi itu diumpamakan sebagai ember yang bocor yang merugikan negara Indonesia. Pasti tujuan dengan diadakannya kegiatan ini yang pertama adalah menanam nilai kebiasaan perilaku anti korupsi kepada warga sekolah, dan yang ketiga mengembangkan kreativitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi. Contohnya apa? Korupsi waktu. Apalagi? Uang kas. Uang kas ya. Di kelas kan ada uang kas ya. Biasanya yang berpotensi untuk korupsi adalah bendahara ya. Saya yakin kalian semuanya jujur. Kemudian apa lagi? Sanata. Kenapa makanan? Korupsi makanan. Korupsi yang sering kalian lakukan. Nyontek pada saat ujian pernah kalian lakukan? Kemudian ketika tidak bayar, kata sudah makan tapi tidak bayar, pernah kamu lakukan? Itu adalah merupakan salah satu contoh korupsi kecil yang terjadi di lingkungan sekolah. Di sini korupsi itu berasal dari kata korup, berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, busuk, palsu, dan suap. Korupsi itu sendiri menurut Kamus Hukum 2002 adalah suka menerima uang sogok dari kesucian. Itu mengenai pengertian dari korupsi. Nah, di sini pengertian korupsi secara saklek atau menurut hukum, pengertian korupsi di sini adalah korupsi adalah perbuatan seseorang atau pejabat pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru
ada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Namun apakah masih ada di negara Indonesia? Ada. Masih tetap ada, dan hampir setiap hari kita biasanya juga nerima uang sogokan dari koruptornya. Iya, salah satunya penyebabnya karena ada yang lain. Mengapa kok korupsi di negara kita itu tidak pernah habis? Meskipun ada KPK, ada pengadilan tindak pidana korupsi. Dari hukum, Bu. Dari hukumnya Karena gajinya rendah. kuat. Sekarang saya tanya, pernah muncul lagi kalau akarnya tidak dicabut? Nah, di sini kalau hanya ditebang batangnya saja, seperti kita tahu sendiri, korupsi di negara kita itu tidak pernah habis karena hanya ditebang batangnya saja, tetapi tidak dicabut dari akar. Itu tidak dicabut, sehingga korupsi di negara Indonesia masih tetap terjadi meskipun peraturan perundang-undangan di negara Indonesia ada, kemudian ada pengadilan khusus tentang tindak pidana korupsi. Namun kita tahu sendiri banyak sekali terjadi, atau yang lainnya, KPK atau yang lainnya. Nah, di sini di tangan-tangan kalian sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, negara ini ada di tangan kalian sendiri dengan tidak melakukan tindakan korupsi. Nah, di sini korupsi di Indonesia itu adalah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, yang dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Nah, di sini peran pentingnya tadi sudah saya katakan, kalian adalah merupakan generasi emas. Pentingnya pendidikan anti korupsi yang pertama adalah pemberantasan korupsi, terutama pencegahan. Ada slogan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di sini kalian di sini saya kumpulkan di sini untuk mencegah terjadinya korupsi di negara kita. Tadi sudah saya katakan bahwa kalian termasuk generasi emas, generasi yang nantinya kalian akan memimpin negara Indonesia. Dengan kalian tahu tentang apa saja yang harus kalian lakukan sebagai pemimpin negara kita, maka nantinya kalian akan menjadi pemimpin yang tidak melakukan korupsi. Tahu? Menjaga diri dengan apa? Pergaulan. Kalian pernah mendengar cerita orang yang berteman dengan penjual parfum, bau parfumnya bagaimana? Bagaimana dia? Baunya kan wangi. Kalau misalnya berteman dengan pemulung, bau badannya bagaimana? Bau gak enak, bau busuk. Nah, begitu juga kita harus menjaga diri. Dengan cara apa? Berteman dengan teman-teman yang baik. Lalu apa sih nilai-nilai anti moral dari korupsi di sini? Ada kejujuran, keberanian, dan keadilan yang disingkat Jupe Mandi Tangker Kekedil. Jujur, Jupe, Julia Peles, Julia Peles ya. Jupe, jujur, P peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, berani, dan keadilan. Nah, nanti kalian lihat ada video yang membahas tentang kejujuran yang terjadi di negara Indonesia. Tidak semua rakyat Indonesia itu tidak jujur, tidak. Ada sebagian besar. Mungkin ada sebagian kecil atau besar tergantung dari diri kita ya. Ada ini contoh tentang kejujuran yang terjadi di negara kita tercinta yaitu Indonesia.
JC jujur lagi. Beberapa tahun yang juga jujur ya Mas ya. Terima kasih sudah hadir. Saya akan hadirkan di video yang ditampilkan ini menampilkan salah satu contoh dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran. Kejujuran di sini adalah merupakan modal utama di dalam kalian memimpin suatu negara. Apabila kalian di sini ada salah satu yang menjadi pemimpin di negara Indonesia. Nah, ini adalah modal kalian di dalam memimpin negara agar kalian menjadi pemimpin yang anti terhadap korupsi. Salah satu contohnya ada di sini, kenapa? Korupsi apa? Korupsi. Nah, di sini akan kita diskusikan bareng-bareng. Tema yang sudah saya tentukan, kalian nanti akan membentuk 5 sampai 6 anak untuk kita presentasikan di depan mengenai tema tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai pendidikan anti korupsi? Tidak. Kalau tidak ada korupsi yang pernah terjadi di Indonesia atau di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa di lingkungan sekolah, ada yang tahu? Sekolah, Kanada. Ambil uang apa itu? SPP-nya buat dirinya sendiri. Ada lagi? Bansos. Ya, itu korupsi yang terjadi dari ada teman kamu tadi ada mengenai penggelapan kas kelas, ada mengenai dana dansos. Tadi kamu apa Mbak tadi? Itu yang kayak kepala Penggelapan uang. Nah, itu adalah merupakan salah satu contoh korupsi pintar kalian semuanya. Bagus semuanya. Kalian sudah tangan kalian semua. Ini adalah merupakan salah satu. Tapi dia bayar nggak? Ya itulah, ya sudah. Dari ini versi sambung. Ini Iki itu sama dengan kali 2 harus dibagi 5. Kita mencoba. Jadi masa mau bikin kerja. Ini tarik wangi sih amin ini. Oh. Sik. Jadi itu kalau sih kan pulpen, kita seru bujuk. Menurut Anda mengapa Anda melakukan pelanggaran tersebut? Salah ini. Mempresentasikan tentang salah satu perilaku yang mencerminkan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan membahas yaitu budaya mencontek ketika ujian. Yang pertama, menurut Anda, mengapa kasus pelanggaran tersebut sering terjadi di lingkungan sekitar? Menurut saya, mencontek ketika ujian itu terjadi karena ketidakpercayaan diri murid yang takut dimarahi guru atau takut dimarahi orang tua ketika mendapat nilai jelek. Alhasil mereka menggunakan berbagai cara agar dapat mendapat nilai bagus, seperti lihat Google saat ujian, atau mencontek saat ujian, ngerpek, dan yang lain-lain. Pengalaman ya Mas. Ada juga faktor yang membelakangi pelanggaran tersebut, yaitu contohnya ingin mendapat nilai yang bagus, ketidaktahuan dia atas materi yang diujikan, takut akan kegagalan, dan takut mendapatkan nilai yang jelek atau yang buruk. Nah, selanjutnya bagaimana dampak yang terjadi ketika kita melanggar dampak yang pertama, siswa akan semakin malas belajar. Orang yang suka mencontek pasti tidak akan memiliki motivasi yang tinggi, sehingga mereka malas belajar dan hanya mengandalkan contekan tersebut ketika menghadapi ujian. Dampak yang kedua yaitu menjadi pembohong. Ketika mencontek, mereka akan terbiasa untuk berbohong juga kan. Nah, dampak yang terakhir yaitu meragukan kemampuan diri sendiri.
Saat terbiasa mencontek, sama saja membuat bergantung kepada contekan, dan mereka tidak berani ujian ketika tidak ada contekan tersebut. Akibatnya, jadi meragukan kemampuan diri sendiri dan jadi merasa tidak bisa lulus ujian ketika tanpa contekan. Saya akan memberikan solusi yang telah saya simpulkan dengan tema budaya mencontek ini. Yang pertama, alangkah baiknya jika kita belajar sebelum melaksanakan ujian. Yang kedua, berusaha percaya diri dengan jawaban yang kita punya. Selanjutnya, jangan lagi mengandalkan teman yang suka memberikan contekan. Dan yang paling penting, terapkan kejujuran mulai dari diri sendiri. Semuanya dan semuanya bagus semuanya. Ini menunjukkan bahwa kalian ada rasa generasi emas, generasi anti korupsi. Semangat anak-anak? Semangat. Bagaimana kalau kita nyanyikan yel-yel anti korupsi? Kita nyanyikan sama-sama ya. Sambil bertepuk tangan aja. 1, 2, 3. Ayo kawan pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.